Tadi pertanyaannya gini Mas Yoyo, ada dalam cerita Mas Yoyo dalam YouTube bahwa memang Marukawa juga salah satunya secara emosional dia sangat senang karena seorang pemain Indonesia di PSIS bisa bergabung ke Tokyo Verdy. Dan cita-cita dia juga bisa menjadi pemain di negaranya sendiri di J-League. Artinya mungkin ada kesempatan dengan adanya hubungan yang baik antara PSIS dengan Liga Jepang, dia satu saat kemungkinan bisa dilirik juga. Nah, dengan strategi proyeksi kontrak jangka panjang, kalau ternyata memang nanti akhirnya dia diminati juga oleh tim J-League 1 atau J-League 2, minta pindah juga, mungkin transfer berarti kalau kontraknya belum habis. Ini apa nggak bertentangan Mas Yoyo dengan program jangka panjang dari PSIS? Enggak sih, enggak. Kita enggak bertentangan kok dengan program jangka panjang PSIS. Jadi memang Arhan itu setelah dia keluar di PSIS di Tokyo Verdy, memang sebenarnya kalau secara teknis PSIS memang cukup terpukul karena Arhan itu kan andalan kita ya. Tapi kita sebenarnya menganggap keberhasilan Arhan ini sebagai output yang sudah berhasil karena kita dianggap berhasil ekspor pemain ke Jepang. Dan nampaknya awal musim kemarin setelah perpindahan Arhan itu banyak asumsi bahwa wah PSIS ini kok dilepas gratis ini. Gimana apa nggak rugi? Padahal nilainya Arhan sangat tinggi di Jepang, bisa sangat luar biasa. Bahkan kemarin kita lihat Arhan jalan di stadion aja sampai ada payung 2 itu ya, luar biasa ya itu ya. Di sini kan nggak ada. Tapi kita melihat potensi terbukanya kerjasama antara PSIS dengan Tokyo Verdy dan juga Indonesia dengan Jepang ini membuka mata dunia bahwa di Indonesia ini ada klub yang cukup profesional yang mampu mengorbitkan anak muda yang bertalenta baik, berattitude baik, berbeda dengan anak muda yang lain. Nah, inilah yang membuka kacamata bukan cuma di dunia, bahkan di Indonesia pun sama. Bahkan sekarang PSIS itu developernya yang daftar sampai antriannya banyak banget, sampai kita bingung ini kurang untuk lapangannya ini. Karena gitu. Banyak sekali yang ingin daftar menjadi pemain development PSIS, mengikuti jejak Pratama Arhan. Nah, ini juga membantu kita dalam rangka kita lobby-lobby si Marukawa tadi itu. Ya, jadi Marukawa malah justru kan udah lama WA sama saya tuh, dia menyampaikan, terus betul Arhan itu ke Tokyo Verdy gratis. Oh iya, memang kita kasih gratis. Kita bahkan support dia supaya segera berangkat ke Jepang. Hebat ya, PSIS bisa tembus Tokyo Verdy. Wah, ya yang hebat Arhan bukan kita. Oh enggak lah, PSIS itu bisa bentuk Arhan itu jadi anak baik. Nah, ini kan nampaknya membuat pemain ini jadi respect juga, percaya dengan kita, yakin menggantungkan masa depannya di PSIS Semarang. Ini yang nominalnya jauh lebih tinggi daripada uang. Dan ini nggak mengganggu program-program apapun. Justru kita malah sebenarnya kita punya cita-cita ini, tapi 5 tahun, 6 tahun ke depan. Seperti sudah dipercepat cita-cita ini, udah datang di tahun ini. Bahkan sekarang pemain kita yang satunya lagi si Dewangga sudah mulai nih mau dikejar-kejar klub luar negeri juga ini. Kita jadi agak pusing juga ini kita ini. Begitu, jadi justru mempercepat program kita untuk ekspor pemain. Semakin banyak kita ekspor pemain, value dari PSIS Semarang pasti akan terus meningkat juga. Ya, di saat nanti kita akan mengejar IPO, itu pasti value kita sudah berada di atas rata-rata klub Indonesia yang lain. Ini sedikit demi sedikit mulai terbuka bisnis plan-nya PSIS nih. Mau IPO, ada training ground, ada kantor baru, pemain baru. Kalau boleh tanya, 2 tahun ini di anggaran berapa Mas Yoyo? PSIS sudah siap berapa ini Mas Yoyo? Ya banyak kalau PSIS banyak. Ini investor kita juga sekarang hebat-hebat cinta bola semua itu. Oh, itu dia sesuai dengan judul kita ya. Berarti ada juga memang untuk bisa perform kepada para investor ya Mas Yoyo ya. Untuk mengelola dan membuat prestasi dengan segala plan yang ada untuk PSIS begitu ya Mas Yoyo. Iya. Oh, berarti ini sih musim depan minimal 1T ada nih PSIS. Dan ini artinya pertanyaan berikutnya adalah silakan. Nah, pertanyaan berikutnya Mas Yoyo, dengan hilangnya Pratama Arhan kan, itu kan kemarin kan yang fenomenal Pratama Arhan dan Afriandra Dewangga kan. Ya, satu center back, satu back kiri.
posisi ini Ya. akan digantikan dari rekrutan klub-klub lain ataukah akan dari development itu Pak Mas Yoyo? Ya Untuk musim sama ke lah depan. kalau Arhan ini, Dewangga ini kalau nanti dia punya kesempatan di luar negeri, pasti gitu Kak, kita akan melakukan sama seperti Pratama Arhan. Sebenarnya bukan cuma Dewangga, semua pemain muda PSIS kita punya komitmen yang sama. Ini yang membuat anak-anak muda ini loyal dan sabar untuk menimba ilmu di PSIS Semarang untuk menuju prestasi tertingginya dia bermain di luar negeri. Dewangga cita-citanya mau jadi back MU, Pak Yoyo. Ya mudah-mudahan bisa lah. Madura United maksudnya. Jadi bisa ganti Maguire lah. Kasihan itu Maguire kan. Nah Mas Yoyo yang satu lagi, maaf nih nanyanya banyak soalnya kepo. Yang satu lagi kan sempet ramenya katanya dia jadinya punya 2 kontrak. Walaupun hari ini Fortes juga diperkuat oleh APPI Yep. sudah menyatakan bahwa memang kontraknya sudah berakhir. Baru kemudian ada offering letter dari PSIS dan bahkan inilah kelemahannya kontrak 1 tahun karena dalam regulasi FIFA dulu waktu zaman saya APP 2 bulan doang, katanya sekarang 6 bulan sebelum kontrak berakhir tidak ada kepastian dari klub yang mengontrak sebelumnya maka dia berhak untuk bernegosiasi atau mulai berbicara Menawarkan dengan diri. klub lain. Nah kalau langsung dari Mas Yoyo sendiri gimana tuh Mas menanggapi Ya. yang ramai tentang 2 kontrak itu kabarnya, tapi walaupun hari ini sudah ada klarifikasi tersebut. Ya memang kalau dari kita sih sebenarnya yang aturan yang dari FIFA itu maupun dari PSSI itu semuanya sudah dicantumkan di dalam kontrak kerja antara klub dengan pemain dan semua klub Liga 1 tahu kok itu. Rata-rata itu sama, 6 bulan sebelum kontrak berakhir itu harus diadakan minggu ulang. Kalau enggak, itu klub itu sudah punya hak untuk ya berkomunikasi dengan klub lain. Walaupun pemain tersebut belum diperbolehkan untuk menandatangani kontrak baru. Nah, yang patut diketahui bahwa di PSIS itu kontrak kerjanya itu bukan kontrak bulan. Jadi semua pemain PSIS tidak ada yang namanya kontrak bulan Januari sampai Desember. Enggak. Di PSIS itu kontrak kerjanya adalah kontrak musim. Ya, jadi Per musim. Arhan, kontrak 3 musim gitu. Nah, terus berarti kontraknya jalan kapan? Kalau ada musim. Oh. Ya, kalau nggak ada musim, jadi kontrak nggak jalan. Begitu, kalau di kita begitu. Nah, jadi seperti dengan Fortas, itu juga kita punya kesepakatan bahwa kita sudah sepakat, nanti apabila musim 2022-2023 mulai, Fortas otomatis kontraknya berjalan. Aktif kontraknya. Ya aktif, sebelumnya nggak aktif gitu, sebelumnya nggak aktif. Nah kemarin itu memang sebenarnya kita sudah sempat ingatkan, loh ini Arema masih ada kontrak, kita harus jagalah perasaan dari kawan ini bagaimana. Tapi di Fortes begitu lihat si Marukawa mau dirilis besok harinya, ya aku mau bos, mau dirilis sekarang aja. Kalian bareng-bareng sama si Marukawa. Malah minta Ya, bareng. kalau anaknya udah minta gitu, akhirnya kita rilis dua-duanya. Sebenarnya kita mau rilis satu aja si Marukawa malam hari itu, pagi itu. Akhirnya dua-duanya karena itu permintaan dia juga ya Iya, betul. dari si Fortes. Ya, ini jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan orang. Apakah ada semacam etika yang ditabrak, tapi ya ternyata memang sudah ada kesepakatan bahwa kalau 6 bulan tidak ada tawaran dari klub sebelumnya, dia berhak dan ini yang terjadi sekarang. Dan Ya mungkin ini juga apa ya sesuatu yang bisa dipahami Ya. bahwa ternyata kita nggak bisa semata-mata hanya mendengar dari rumors dari pihak-pihak yang tertentu, tapi kita bisa dengar dari segala macam pihak dan juga regulasinya. Kita ingat juga waktu itu bagaimana Klok pindah dari Persija ke Persib juga kan tidak semata-mata ternyata hanya seperti yang dikatakan masalah uang, tapi ternyata di balik itu ada hal lain yang secara regulasi juga ternyata membuat keputusan seperti itu. Nah, dalam hal ini Mas Yoyo berarti ini musim depan target juara ini atau gimana? Iya, kalau kemarin Pak Ato menyampaikan musim depan kita mau kejar juara, memang kita sudah mau kejar juara. Ya, cuman kalau saya boleh itu sebenarnya kemampuan kita belum untuk ke sana. Tapi kita masih kalau 3 besar kita kejar Asia, oke lah. Karena
besok itu kita mau ngejar klub licensing karena PSIS belum pernah ngejar klub licensing, baru tahun besok. Dan itu pekerjaan nggak mudah. Itu kita harus punya infrastruktur, Betul. kita harus punya SDM yang mumpuni mulai dari A sampai Z. Dan ini berat kalau kita benar-benar mau menggunakan infrastruktur kita sendiri. Kalau kita pinjam infrastruktur orang lain sih oke lah, gampang, bisa, jago ini, jago itu bisa. Tapi kita nggak mau itu. Kalau kita ditanya, ada nggak SSB-nya? Ada sekolah SSB-nya ini, ada gedungnya, ada lapangannya, punya sendiri, iya punya kita sendiri. Kita maunya itu. Nah ini yang kita kejar terus, makanya kita kejar infrastruktur supaya tahun depan bisa lolos klub licensing. Baru setelah itu kita kejar juara secara maksimal. Oh jadi nggak langsung Langsung. besok juara, tapi ada planningnya ya Mas Yoyo ya, untuk bisa besok licensing dulu 3 besar main di Asia kan gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya missing link untuk jadi juaranya udah tercapai ya dengan adanya pemain nomor 9 dan 10. Widih, lu jangan manas-manasin. Mas Yoyo bilang itu bukan buat tahun depan. Musim tahun depan itu berat banget tahu kondisinya. Ada 3 tim baru yang datang dari Liga 2, Iya. ambisi semua loh. Betul. Ada tim-tim yang penasaran di musim ini yang udah mepet 4 besar 5 besar kehajar sama Bali United semua. Jadi Iya. semakin seru nih Liga 1 kan. Harusnya seperti itu ya. Gitu kan. Bukan begitu Mas Yoyo, betul ya? Iya. Siapa nih Mas Yoyo kira-kira di musim depan yang pairing